Ribuan bangunan memadati pemandangan ibu kota yang jauh dari kata tenang. Suara mesin dan klakson kendaraan bermotor tak pernah lupa melengkapi pagi mereka yang berpacu dengan waktu. Korannya koran hangat, reshuffle kabinet, penculikan anak jalanan, dan harga sembako semakin meroket. Penjajah koran terlihat berkeliling bergantian dengan pedagang asongan yang lain. Aku bersama Rizal sedang menikmati semangkuk mie ayam di pinggir jalan sembari menikmati waktu istirahat kami. "Bang, korannya satu bang." Rizal mengeluarkan satu lembar uang 5 ribuan dan menyerahkannya ke pedagang koran yang lewat kembali di hadapan kami. "Tumben beli koran? Emangnya ada berita rame?" tanyaku pada Rizal. "Iya Danan, ini anak-anak jalanan yang hilang lokasinya gak jauh dari tempat kita. Penasaran aja," jawab Rizal sembari membuka lembaran koran yang baru saja ia beli. Anak hilang, penculikan. Kadang aku merasa bahwa makhluk halus, dedemit, atau apapun itu yang sering menakuti manusia tak semengerikan perbuatan manusia itu sendiri. Setidaknya makhluk halus masih takut dengan Sang Pencipta dan akan takluk dengan ayat-ayat suci. Sedangkan untuk beberapa manusia, keberadaan Tuhan sudah tak lagi mereka anggap. Aku pun mengecek jam tanganku dan mengajak Rizal untuk kembali ke kantor. Rizal pun segera melipat korannya dan membawanya ke dalam. "Makan di mana, Nan? Gak kelihatan di kantin?" tanya Vira. "Makan mie ayam, sekali-kali cari suasana baru," balasku. "Lah, gak ngajak-ngajak," protes Vira. "Lah, kan elu yang keluar duluan, Vir. Kebalik kali," balas Rizal. Iya juga ya." Perbincangan singkat itu ditutup dengan sebuah map yang diberikan oleh Dian kepada Vira. "Nih, Pak Bos minta kita kelarin ini. Semangat ya." Rupanya sudah ada pekerjaan menumpuk yang menanti kami di pertengahan hari ini. Kami pun menyudahi perbincangan kami dan melanjutkan pekerjaan kami masing-masing. Dari jumlah pekerjaannya, dapat dipastikan kami akan lembur malam ini. "Rasanya kejebak di alam gaib itu gimana ya, Nan? Aku gak pernah bisa ngebayangin seandainya terjebak di sana," tanya iseng Rizal di akhir jam kerja kami. "Gak enak, di sana gak ada nasi, mie ayam, dan setiap saat kita selalu merasa gelisah dan sangat mudah untuk kehilangan kewarasan," balasku sedikit menggambarkan selama terjebak di jagat segor demit beberapa bulan lalu. Rizal memperhatikan Danan baik-baik. Dia dan kawan-kawan yang lain sempat tidak yakin Danan akan kembali dengan selamat. Mereka pun tidak menyangka Danan akan kembali lagi ke kantor setelah sekian lama. "Gue sempat ngira lu gak bakal balik lagi ke kantor sini, Nan," ucap Rizal. "Aku yang ragu bakal diterima lagi setelah lama ngilang. Untung si bos pengertian," balasku. Aku pun tidak menyangka bahwa mereka masih memberikan aku tempat untuk bekerja di kantor ini. Wajarnya jika aku bekerja di perusahaan lain, mungkin aku sudah dipecat. "Iya, bos tahu banget permasalahannya. Justru kalau lu gak balik, kita yang diminta jemput lu lagi, Nan," jelas Rizal. Aku tersenyum mendengar cerita Rizal. Sebuah keberuntungan aku bisa bekerja di tempat yang mau mengerti tentang permasalahan yang sering aku hadapi. Waktu pun menunjukkan pukul 7 malam. Aku yang telah menyelesaikan pekerjaan segera membereskan barang dan bersiap untuk pulang. Rizal dan yang lain masih sedikit menyelesaikan pekerjaan mereka. "Duluan ya, nongkrong dulu di pos Pak Soleh," pamitku. "Oke Nan, sebentar lagi kita juga kelar," balas Vira mewakili yang lain. Aku pun turun ke bawah dengan menenteng tasku menuju pos Pak Soleh. Aku tidak menemui Pak Soleh di pos itu. Sebaliknya ia sedang menatap sesuatu di luar gerbang. "Lur, ngelamun aja Pak Soleh," isengku mengagetkan beliau. Mas Danan iseng aja ah," balasnya. Aku pun melongokkan kepala mencari tahu apa yang dilihat oleh Pak Soleh. "Lihat apaan sih Pak?" tanyaku. Pak Soleh menatapku sebentar dan berpikir akan menceritakan sesuatu. Aku pun menyeduh kopi panas sembari mencari tempat duduk yang nyaman di pos. "Mas Danan ini ngerti soal hal gaib kan?" tanya Pak Soleh tiba-tiba. "Emangnya kenapa Pak? Orang terdekat Pak Soleh ada masalah yang berhubungan sama hal gaib?" tanyaku. Kemudian Pak Soleh pun menggeleng. "Gini Mas, kemarin itu ada security kantor lain yang bercerita. Katanya dia sempat pulang kemalaman dan ngelihat ada setan setinggi bangunan. Katanya wujudnya mirip kakek-kakek," cerita Pak Soleh. Aku pun mengernyitkan dahiku dan mencoba mendengar cerita Pak Soleh keseluruhan. "Di mana itu Pak?"
Jaraknya dekat mas, 500 meter dari kantor kita. Setelah lampu merah ada satu gang yang buntu. Gang itu jarang sekali dilewati. Waktu itu teman saya nggak sengaja lewat situ, tempat itu malam-malam. Pak Soleh menceritakan bahwa temannya itu sebenarnya sudah curiga tentang sebuah bangunan yang terkadang masih beroperasi di sana. Katanya masih digunakan sebagai gudang. Anehnya kantor itu hanya pernah didapati beroperasi di malam hari. Itu pun tidak rutin. Apalagi orang-orang yang masuk ke dalam kantor benar-benar beragam. Tidak seperti karyawan. Ada ibu-ibu, anak muda, perempuan cantik, dan bapak tua. Curiga sudah pasti. Tapi saat ada kunjungan dari kelurahan sama sekali tak ada keanehan di sana. Hanya berisikan barang-barang stok gudang dari kantor utamanya. Baru beberapa minggu ini ada hal-hal yang janggal di sana. Mulai dari anak-anak jalanan yang dikabarkan menghilang, suara keramaian dari bangunan itu pada saat malam hari, dan yang terakhir, saat teman Pak Soleh mau mengecek keramaian itu, ia dihadang makhluk besar setinggi bangunan itu. Waktu dia cerita gak ada yang percaya mas, tapi karena saya pernah ngalamin kejadian yang terjadi di kantor ini, akhirnya saya dengerin cerita dia sampai habis. Jelas Pak Soleh. Aku sedikit merenung mendengarkan cerita Pak Soleh. Kalau cerita itu benar, sudah pasti ada hal yang tak wajar di bangunan itu. Polisi pernah meriksa ke tempat itu pak? Tanyaku, dan Pak Soleh pun menggeleng. Enggak mas, yang punya bangunan itu orang penting, pada gak berani macam-macam mas, balasnya. Kalau polisi saja tidak berani memeriksa, apalagi aku yang hanya karyawan biasa. Tapi mungkin ada baiknya sesekali aku melewati bangunan itu untuk memastikan apakah ada hal aneh di sana. Lagi pada ngomongin kantor yang gang buntu itu ya? Tanya Rizal yang mendadak sudah sampai di pos. Iya Zal, kamu tahu? Tanyaku. Ya udah, nanti kita pulang lewat situ aja, ajak Rizal. Aku memperhatikan Rizal. Rupanya Rizal masih dengan kebiasaannya mencari tahu tentang masalah gaib sendirian. Jangan bilang kamu udah nyelidikin ke sana duluan ya, tak laporin mbahmu loh, ucapku memperingatkan. Enggak Nan, tenang aja, cuman sebatas penasaran, ntar juga kamu tahu sendiri, balasnya. Mendengar ucapan dari Rizal, aku pun penasaran dan meminta Rizal mengantarkan aku ke bangunan itu. Pak Soleh memperingatkan kami untuk berhati-hati. Terlebih, ini bukanlah masalah yang berhubungan langsung dengan kami. Aku pun memacu sepeda motorku mengikuti arahan yang ditunjukkan oleh Rizal. Tidak terlalu jauh, tapi padatnya kendaraan membuat kami membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai ke tempat itu. Sekilas tak terlihat bangunan yang dimaksud oleh Pak Soleh. Kantor-kantor yang menghadap ke arah jalan terlihat megah menutupi jalanan buntu yang menuju ke bangunan itu. Itu bangunannya Zal? Tanyaku. Iya, itu Nan. Aku pun memperhatikan bangunan kantor 3 lantai itu dan tak merasakan keanehan apapun. Kayaknya kalau secara gaib gak ada yang aneh, balasku. Ya udah, liatin dulu aja, habis itu ikutin aku, ajak Rizal. Aku belum mengerti maksud dari Rizal. Berkali-kali aku memeriksa bangunan ini memang tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Bahkan kantor kami lebih memiliki masalah perdemitan yang lebih pelik daripada kantor ini. Sudah, terus mau ngajak kemana lagi? Tanyaku pada Rizal. Rizal kemudian mengajakku berjalan ke seberang memasuki salah satu gang yang berhadapan dengan gang buntu yang kami masuki ini. Dek, kamu masih di sini? Tiba-tiba Rizal berteriak ke arah jalan yang sedikit sepi itu. Aku berniat menanyakan niat Rizal, tapi akhirnya aku memilih mengurungkan niatku dan percaya dengan apa yang akan ditunjukkan oleh Rizal. Mas kesini lagi? Tiba-tiba terdengar suara anak kecil dari belakang. Kami cukup kaget, namun Rizal dengan segera bisa mengenali anak itu. Kan Mas udah bilang, Mas bakal datang lagi, balas Rizal. Itu adalah roh anak laki-laki yang mungkin masih berumur 10 tahun. Ia mengenakan baju yang lusuh yang sepertinya baju yang ia kenakan saat kematiannya. Oh, ya sudah, ucapnya yang segera meninggalkan kami dan duduk santai di pinggir jalan. Zal, itu anak siapa? Korban kecelakaan? Tanyaku. Rizal pun menggeleng. Masalahnya lebih pelik dari itu. Katanya sebelum dia mati, dia melihat temannya dibawa ke bangunan itu. Katanya sampai sekarang temannya masih ada di sana. Mendengar penjelasan dari Rizal, aku pun mendekati anak itu. Benar, teman kamu masih di sana? Iya bang, abang bisa nolongin dia? Tanya anak itu. Nolongin? Emangnya kamu tahu teman kamu diapain di sana?
Bocah itu pun menggeleng, tapi dia menceritakan sesuatu yang membuat aku benar-benar harus mengawasi bangunan itu. Kejadiannya beberapa bulan yang lalu. Saat itu dia dan beberapa anak perkampungan pinggir rel sedang mengamen di daerah itu. Kali ini mereka berencana pulang cukup malam. Mereka merasa berani karena mereka beramai-ramai. Merasa cukup lelah selama mengamen seharian, mereka pun berniat beristirahat sebentar dengan tidur di pinggir jalan tempat kami berada saat ini. Tapi tanpa sadar, mereka tidak terbangun sampai hingga tengah malam. Dan di malam itulah hari kematian bocah itu. Mereka memakai topeng, Bang. Mereka tidak membangunkan kami dan membopong kami masuk ke dalam bangunan itu. Jelas roh anak kecil itu. Dalam keadaan setengah sadar, anak itu melihat keadaan kantor itu seperti kantor biasa, sampai ia tiba di salah satu tempat. Dia dan anak yang lain dibawa ke sebuah tempat yang terdapat kolam. Entah bagaimana bisa tiba-tiba anak itu tersadar sementara teman-temannya masih tertidur pulas. Ia pun merasa yang terjadi pada mereka bukanlah hal yang wajar. Baru saja saya mencoba membangunkan yang lain, tiba-tiba muncul kepala dari bawah lantai. Dia ngeliatin saya sambil ketawa, Bang. Ucapnya memperagakan kejadian itu. Kejadian itu membuat anak itu ketakutan dan berlari meninggalkan ruangan itu. Sayangnya makhluk itu masih mengejarnya. Dia ketakutan hingga saat sampai di salah satu lorong, ia pun dihadang makhluk besar yang bahkan wajahnya tak bisa ia lihat. Tanpa ada pilihan lain, anak itu pun memilih kabur lewat jendela yang ternyata saat ini ada di atas lantai. Dan seketika ia terjatuh dengan luka yang cukup parah. Dengan sisa tenaganya, ia pun pergi ke jalan besar untuk meminta pertolongan. Sayangnya saat itu malam sudah terlalu larut. Ia pun meregang nyawa di seberang jalan tempat kami menemukannya saat ini. Berarti teman-temanmu masih ada di bangunan itu? Tanyaku, dan bocah itu mengangguk. Berarti sudah jelas bahwa itu alasannya belum bisa tenang. Tapi yang lebih membuat aku khawatir adalah tentang isi bangunan itu. Bila apa yang dikatakan roh bocah itu benar adanya, bisa jadi sosok yang ada di dalamnya benar-benar berbahaya, hingga bisa menahan kekuatannya hingga tidak terdeteksi. Ya sudah, nanti saya cari tahu, sabar ya, ucapku pada anak itu. Aku pun memberikan isyarat kepada Rizal bahwa sudah mengerti apa yang akan ia sampaikan, namun aku membutuhkan waktu untuk menyelidikinya. Mungkin bila aku tak bisa masuk ke tempat itu, aku harus meminjam kekuatan keris raga sukma untuk mengecek tempat itu dengan wujud sukma. Dengan kekuatan keris raga sukma, aku bisa memisahkan ragaku dengan sukmaku sesaat. Yang membedakan dengan ilmu Pakle, ilmu raga sukma dari keris ini juga membekaliku dengan wujud roh dari keris ini, sehingga aku tetap bisa membela diri ketika mendapat perlawanan dalam wujud sukma. Sekali lagi aku menghampiri bangunan kantor yang kudatangi tadi. Dari jauh aku masih melihat anak tadi menatap ke bangunan itu seolah masih menanti kedatangan teman-temannya. Sungguh aku tidak merasakan ada yang mencurigakan dari bangunan ini. Tidak seperti bangunan terbengkalai atau rumah angker yang terdapat residu kekuatan gaib. Bangunan ini benar-benar tidak memiliki keanehan yang sangat mencolok. Aku pun masuk ke dalam bangunan yang difungsikan sebagai gudang itu dan memang menemukan banyak tumpukan kardus yang tersusun rapi dengan penomoran yang tertata. Aku mencoba mencari seseorang yang menjaga bangunan ini, entah itu security atau karyawan yang bertugas untuk jaga malam, namun tidak kutemukan. Cukup lama aku menjelajahi bangunan ini namun sama sekali tidak ada petunjuk. Aku mencoba mencari ruangan rahasia namun tak dapat kutemukan. Saat itu waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Aku bersiap kembali meninggalkan bangunan ini, tapi tiba-tiba aku merasakan firasat yang janggal. Suara langkah kaki tiba-tiba mendekat ke arahku. Bukan hanya satu, tapi banyak. Sementara itu aku menoleh ke arah pintu masuk, tapi tak ada tanda-tanda pintu itu pernah terbuka. Nyala lampu lilin tiba-tiba menerangi ruangan itu. Ada lebih dari 10 manusia yang tiba-tiba berada di ruangan. Benar-benar seperti cerita Pak Soleh. Mereka orang-orang yang sangat berbeda baik dari segi umur maupun profesi. Darah ini menghantarkan kami kepadamu. Kalimat itu dimulai dengan satu orang yang meneteskan darahnya pada sebuah pola yang baru saja ia gambar di salah satu keramik di lantai. Sisa orang berikutnya mengulang kalimat yang sama dan ikut meneteskan darahnya. Aku memperhatikan dari jauh dengan sangat hati-hati, dan pemandangan yang tak wajar terlihat di hadapanku. Ada tangan besar dari dalam tanah yang mencengkram kaki-kaki manusia yang ada di sana dan seolah menarik masuk ke dalam tanah. Satu persatu dari mereka pun menghilang dari penglihatanku. Kali ini aku yakin tempat ini menyembunyikan sesuatu yang besar. Aku mencoba mengikuti arah energi dari tangan itu berasal, dan benar saja, energi itu membawaku ke sebuah tempat yang belum pernah aku ketahui. Hutan? Bukan,
Tempat ini lebih seperti sebuah pemakaman. Tapi tidak ada langit di tempat ini. Apakah ini masih di dalam bangunan? Aku juga tidak dapat mengambil kesimpulan apapun dari apa yang aku lihat. Lari, setannya datang. Terdengar suara anak kecil yang berlarian sambil tertawa di tempat itu. Kena, gantian kamu setannya. Ada lebih dari 10 anak kecil yang bermain kejar-kejaran di tempat itu. Tapi ada satu yang mencolok, seorang anak perempuan yang terlihat paling tua di antara mereka. Saat terdengar derap langkah orang-orang yang mendekat kepada mereka, mereka pun membubarkan diri. Dan anak perempuan yang paling tua itu masuk ke dalam sebuah kurungan di dalam salah satu sisi tempat itu. Teteh, mainnya berhenti sebentar ya. Kita jampi berkah dulu, ucap salah seorang ibu yang baru saja datang bersama yang lain. Anak perempuan itu mengangguk. Aku tidak bisa menilai ekspresinya. Apakah itu ekspresi menurut karena mengerti atau karena takut. Salah seorang dari mereka juga membawa berbagai macam jajanan anak-anak dan membagikannya kepada anak kecil yang lain. Dengan senang hati mereka menerimanya dan kembali ke sudut lain tempat itu. Sepertinya ada tempat khusus bagi mereka di sana. Aku mau di sini terus aja. Di sini gak pernah kelaparan, ucap salah seorang anak kecil. Iya, kakak-kakak itu juga bawain mainan, balas yang lain. Mereka menerima dengan senang pemberian orang-orang itu. Memang penampilan anak-anak itu saat ini tak ada lagi seperti anak jalanan. Pakaiannya lebih rapi dan tubuhnya lebih terurus. Setelah menyelesaikan urusannya dengan anak-anak itu, orang-orang itu pun mendekat ke sebuah altar di dekat kurungan anak perempuan tadi. Ada sebuah peti yang diletakkan berdiri di tempat itu. Tingginya lebih dari 2 meter dengan lebar yang melebihi bahu 3 orang. Ada beberapa lilin yang dipasangkan di dekatnya dengan beberapa tampah atau nampan bumbu yang berjejer di sana. Satu orang dari mereka mengatur menyalakan kemenyan dan mengatur posisi kembang di tampah. Setelahnya satu persatu dari mereka membuka benda yang mereka bawa dan meletakkannya di tampah itu. Aku mencoba mendekat dan memastikan benda apa yang mereka gunakan sebagai sesaji. Dan itu adalah benda yang jauh dari kata wajar. Kepala kambing diletakkan di sebelah kiri. Kepala kerbau diletakkan di tengah. Sementara di paling kanan diletakkan kepala anjing yang masih menunjukkan taringnya. Mereka pun menggumamkan beberapa kalimat yang tak dapat aku mengerti artinya. Bersamaan dengan itu, 2 orang yang berada di altar membuka peti itu dengan sangat hati-hati. Tepat saat peti itu terbuka, keadaan di tempat ini menjadi berubah. Seketika tempat ini diselimuti banyak kekuatan mengerikan yang bahkan aku tak mampu menahannya. Aku menajamkan mataku menyaksikan apa yang saat ini berada di atas altar. Itu adalah sebuah patung. Patung seorang kakek tua besar yang bongkok dengan janggut yang panjang. Aku seolah melihat 2 tanduk pada kepalanya yang membuatnya terlihat lebih mirip seekor kambing. Saat aku hendak mendekatinya, tiba-tiba wujud roh keris Raga Sukma menghilang dari genggamanku. Aku tidak mengerti apa yang terjadi dan tiba-tiba saja terpental dari tempat itu. Singkat, namun aku sempat memperhatikan saat aku terpental. Sukmaku kembali melalui bangunan gudang itu. Namun suasananya berubah sangat drastis. Bangunan yang sebelumnya tidak kucurigai itu pun kini berubah menjadi sarang setan yang berkeliaran di setiap sudut ruangan. Sayangnya aku tidak berkutik. Kekuatan keris Raga Sukma yang memisahkan Sukmaku dari raga mendadak menghilang. Tanpa dapat kutahan, aku pun segera kembali ke ragaku dengan paksa. Seketika itu juga aku memuntahkan darah dari mulutku. Cahaya matahari menyinari dengan terang dari jendela kamarku. Bagaimana mungkin? Seingatku, aku tidak begitu lama dalam wujud Sukma saat menjelajah bangunan itu. Atau jangan-jangan tempat di mana patung itu berada bukan berada di alam ini. Aku pun segera membersihkan tubuhku dan menenangkan diri. Sudah ada beberapa telepon masuk dari Rizal dan teman kantor yang lain mempertanyakan keberadaanku. Aku membalasnya dengan beralasan akan masuk terlambat karena tidak enak badan. Segera aku memberitahu Pak Le tentang kejadian yang aku alami semalam. Pak Le juga cukup bingung karena kebetulan ia juga berurusan dengan sosok patung misterius berwujud sinden. Entah berhubungan atau tidak, Pak Le akan mencoba mencari tahu tentang ini semua. Tumben telat, Nan. Kalau masih gak enak badan, istirahat aja di rumah dulu, ucap Rangga menyambutku yang masuk ke ruangan dengan mencolok. Udah enakan kok, kalau dibiarin besok kerjaan malah makin numpuk, balasku pada Rangga. Baru saja duduk sebentar, tiba-tiba Rizal sudah menghampiriku dengan meletakkan secangkir kopi panas yang baru saja ia buatkan untukku. Makasih ya, Zal. Nan, jujur, kamu nyelidikin bangunan itu kan? Tanya Rizal yang sepertinya membaca kecemasan di wajahku. Iya, Zal, nanti kita bahas berdua ya. Jangan ngelibatin mereka yang gak ngerti. Balasku mencoba menahan niat Rizal mencari tahu. Ia pun menepuk pundakku dan meninggalkanku.
Jangan maksain diri, gak semuanya harus kamu beresin. Tenang aja Zal, aku gak akan gegabah. Sepulang kerja aku kembali memutuskan menghabiskan waktuku di pos terlebih dahulu bersama Rizal. Kali ini Pak Pandi yang kebagian berjaga malam. Sepertinya ia juga sudah mengetahui isu mengenai bangunan di Gang Buntu itu. Aku menceritakan tentang apa yang kulihat pada Rizal kemarin. Barangkali Mbah Widjan yang merupakan eyang Rizal mengetahui tentang apa yang aku temukan kemarin. Aku coba tanyakan ke Mbah ya, tapi sepertinya mereka yang hidup di desa tidak tahu mengenai hal seperti ini, ucap Rizal. Jangan meremehkan mereka, Zal. Mereka saja lebih tahu dulu tentang sentra ganda mayit daripada aku dan Pak Le, balasku. Rizal pun mengerti. Sebenarnya malam itu kami sepakat tidak melakukan tindakan apapun sampai dapat petunjuk dari Pak Le ataupun Mbah Widjan. Namun tepat saat kami menyelesaikan seruputan kopi terakhir kami, tiba-tiba ada seorang anak memperhatikan kami dari jauh. Ia berdiri di depan pagar kantor kami dan hanya menatap kami dari jauh. Zal, itu. Aku mengenali bocah itu. Dia adalah roh anak yang kemarin menunggu di depan jalan buntu itu. Namanya Maul. Ngapain dia sampai ke sini? Tanya Rizal. Pak Pandi terlihat bingung dengan reaksi kami berdua. Beliau tidak bisa melihat roh Maul yang berada di hadapan kami. Sementara itu Maul berjalan meninggalkan kantor seolah memberikan isyarat untuk kami ikuti. Pak Pandi, kami pamit dulu ya. Ucapku yang segera meninggalkan pos bersama Rizal. Maul yang sedang menunggu di ujung jalan saat kami mengeluarkan motor, ia benar-benar meminta kami untuk mengikutinya menuju bangunan di Gang Buntu itu. Makhluk besar itu muncul lagi. Hari ini ada beberapa anak lagi yang dibawa masuk ke dalam, ucap Maul. Ia menunjukkan sebuah mobil box terparkir di ujung Gang Buntu itu. Kami menyembunyikan kendaraan kami dan memantau dari jauh tentang apa yang sedang terjadi di sana. Itu kantong mayat, tanya Rizal curiga dengan sosok beberapa orang yang diam-diam membawa kantung mayat masuk ke dalam mobil box itu. Aku membayangkan apa yang terjadi di dalam sana. Apa mungkin teman-teman Maul dalam keadaan bahaya? Zal, coba hubungi kantor polisi terdekat. Perintahku sembari mencoba mengendap-endap mendekat ke bangunan itu. Jangan nekat, Nan. Percuma juga lapor. Kan Pak Soleh juga cerita. Sebelumnya sudah ada yang melapor tapi sama sekali nggak digubris. Ucap Rizal yang juga perlahan mengikutiku. Aku hanya menoleh sebentar kepada Rizal dan mencari celah untuk masuk ke dalam bangunan itu. Ini bahaya, Zal. Gak usah ikut. Lah, terus kamu ngapain? Udah ada satu nyawa melayang. Gak mungkin kalau aku gak lakuin apa-apa, balasku pada Rizal. Namun Rizal tetap ngotot untuk ikut denganku. Mungkin ia juga merasa khawatir dengan apa yang akan aku lakukan. Kami pun memastikan tak ada orang dari luar dan mengendap masuk ke dalam bangunan itu. Tidak ada penerangan yang dinyalakan saat itu, tapi dengan jelas kami merasakan keberadaan sosok yang tidak wajar di bangunan ini. Tinggal ini, setelah itu kalian bisa pergi, ucap seseorang yang menyerahkan sebuah kantung mayat lagi kepada petugas yang membawa mobil box itu. Kami bersembunyi di salah satu sudut tergelap dan menunggu hingga mobil itu pergi. Setelahnya orang-orang yang berada di dalam bangunan itu mengunci pintu itu dan kembali ke dalam. Berarti kita terkunci di sini, bisik Rizal. Kayaknya sih begitu, balasku. Setelah keadaan mulai aman, aku pun meninggalkan ruangan itu dan mengarah ke tempat di mana orang-orang itu meneteskan darah untuk bisa masuk ke tempat patung itu berada. Tapi belum sempat berjalan dengan jauh, kami sudah melihat ruangan itu masih dipenuhi orang-orang yang masih riuh di sana. Ruangan itu hanya diterangi oleh lilin-lilin yang menyala. Jangan takut, setelah ini berarti kalian sudah sempurna, ucap seorang bapak di tempat itu. Tapi, apa tak ada cara lain, Pak? Saya takut, ucap seorang perempuan yang menolak melakukan ritual yang dilakukan di sana. Namun bapak itu malah tersenyum. Ia menarik sebuah kursi di dekatnya dan meraih salah satu tali yang menggantung di dekatnya. Kalau kalian tidak yakin, biar saya terlebih dahulu, ucap bapak itu. Saat itu di hadapan kelompoknya, ia mengalungkan tali itu di lehernya. Tanpa ada rasa ragu, ia menendang kursi yang ia naiki dan membiarkan dirinya tergantung hingga tak sadarkan diri. Pengikut yang lain merasa miris melihat pemandangan itu. Namun ekspresi mereka mulai berubah ketika sebuah tangan besar menarik jasad orang itu ke bawah meninggalkan sosok roh menyerupai orang yang mati di tempat itu. Jelas ini adalah sebuah ritual. Roh itu bukan lagi berwujud manusia. Walaupun menyerupai, tapi bagian wajah dan tubuh roh itu seolah menyerupai wajah dan cakar seekor anjing. Walaupun berwujud roh, para pengikut yang lain masih bisa melihat wujud orang itu.
Kalian masih ragu? Ucap sosok itu. Melihat hal itu, pengikut yang lain segera melakukan hal yang serupa. Ada yang menggenggam pisau di tangannya, ada yang ingin menggantungkan dirinya, hingga ada yang ingin meminum racun yang ia bawa sendiri. Mengetahui hal tersebut, dengan cepat aku lemparkan benda yang ku dapat jangkau dari arah mereka. Sontak mereka pun kaget dengan keberadaanku. "Hentikan, jangan bodoh!" Teriakku mencoba menghentikan mereka. Merasa kaget dengan kedatanganku, mereka pun panik. Beberapa dari mereka masih merasa takut, namun beberapa lagi ingin mencoba melawanku. "Siapa kau?" teriak salah seorang dari mereka. "Saya bukan orang jahat, tapi kalian sedang dimanfaatkan oleh setan-setan itu," jelasku pada mereka. Mendengar ucapanku, seorang yang sudah berubah menjadi makhluk setengah anjing itu pun mendekat ke arahku. "Jangan menghasut mereka. Kami adalah orang-orang terpilih yang pantas menerima berkah Ndoro Kasmolo." Ndoro Kasmolo? Apa itu sosok yang mereka sembah kemarin? "Gak ada. Tubuh kalian hanya dijadikan tumbal, dan roh kalian dikutuk olehnya untuk menjadi siluman. Kalian hanya akan menjadi abdi mereka," jelasku pada mereka. Mendengar ucapanku, makhluk setengah anjing itu segera melesat ke arahku dan menghantamkan serangan yang begitu cepat. Ia tanpa ragu mencoba menggigit wajahku, namun dengan sigap aku menghindarinya. "Kalian nilai sendiri, apakah ini kutukan atau berkah dari Ndoro?" ucap makhluk itu. Terlihat sekali lagi tangan besar muncul dari bawah mengambil sebuah jasad dari orang bodoh yang menusukkan pisaunya ke jantung. Ini rohnya tetap tinggal di sana dan berubah bersisik seperti ular. "Aku gak akan terpengaruh. Setelah ini kita bisa menggunakan tubuh anak-anak itu," ucap sosok setengah ular itu. Gila, ternyata itu rencana mereka. Melihat orang kedua melakukan ritual yang sama, mereka pun tak ragu lagi. Namun sebelum itu terjadi, aku membacakan sebuah ajian yang mengambil alunan udara yang mengalir ke bangunan ini. Gambuh Rumekso. Dengan serangan itu, beberapa dari mereka pun tumbang. Setidaknya itu bisa menggagalkan mereka untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. "Danan, awas, mundur!" Rizal menyadari sesuatu dan meminta aku kembali. Ternyata seranganku tadi memancing amarah sosok yang menguasai mereka. Seketika tangan besar yang menarik tubuh orang itu pun muncul mencengkeramku dan membantingku ke tanah. Rizal mencoba menangkapku, namun kami terhentak ke tanah tanpa mampu melawan. Saat itu penglihatanku pun kabur. Aku mencoba mempertahankan kesadaranku, namun perlahan semuanya menjadi gelap. Saat kesadaranku mulai pulih, hanya pemandangan mengerikan yang tersisa di dalam penglihatanku ini. Tali-tali yang menggantung tadi kini sudah penuh jasad manusia yang tersangkut di sana. Beberapa mayat juga sudah tergeletak di tempat itu, baik dengan pisau yang menancap di tubuhnya maupun mati dengan cara menenggak racun. Aku gagal menyelamatkan mereka. Kini roh mereka tengah berdiri menantikan tubuh mereka diambil oleh sosok yang mereka sebut dengan nama Ndoro Kasmolo. Satu persatu mereka masuk ke dalam tempat yang sempat kudatangi semalam. "Danan, Mbah berkomunikasi denganku saat kehilangan kesadaran tadi." Tiba-tiba Rizal tersadar dan berusaha untuk meraihku. Para pengikut Ndoro Kasmolo memang sudah tidak lagi dapat diselamatkan. Rohnya sudah menjadi abdinya sejak mereka mengikat perjanjian dengannya. Wujud binatang itu adalah perwujudan perbuatan biadab untuk mendapatkan ilmu dari Ndoro Kasmolo itu, jelas Rizal. "Mbah Wijan sudah tahu sebanyak itu?" tanyaku pada Rizal. "Ada kasus serupa yang pernah mereka temui, dan semua berhubungan dengan sosok patung. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah mencegah mereka merebut tubuh anak-anak itu," jelas Rizal. Aku mulai mencerna petunjuk yang diberikan oleh Mbah Wijan. Kalau memang patung itu mengendalikan kejadian ini, maka yang harus kulakukan adalah menghancurkan patung itu. "Rizal, jaga tempat ini dan coba cari bantuan," perintahku yang segera memanggil Kris Raga Sukma ke dalam genggamanku. "Jangan nekat, Nan. Ini bukan masalah sepele," ucap Rizal. Aku tidak peduli. Tepat ketika tangan makhluk besar itu menarik jasad pengikutnya, aku menghunuskan kerisku ke tangannya. Suara raungan terdengar menggema ke seluruh ruangan. Makhluk itu merasakan kesakitan dari serangan keris Raga Sukma. Saat itu batas antara ruangan dan patung itu berada mulai terbuka. Aku melihat roh para pengikut makhluk itu sudah berada di sana sebagian. Dengan segera aku bersiap melompat ke tempat itu sekali lagi. "Aku ikut." Rizal bersiap mengikutiku, namun dengan tegas aku mendepaknya menjauh. "Tolong cari bantuan, Zal. Aku belum tentu bisa menemukan jalan keluar dari tempat ini. Terlebih waktu di ruangan itu berbeda dengan alam kita," jelasku pada Rizal. "Tapi siapa? Siapa yang bisa?"
Jagat Putra Sambara, cari nama itu. Mbah Wijan juga kenal dengan Mas Jagat. Ucapku yang segera pergi meninggalkan Rizal. Aku baru teringat, kemarin aku bisa masuk ke tempat ini dengan wujud sukma. Tapi bila masuk dengan tubuh fisik, entah bagaimana caraku untuk keluar dari tempat itu. Tapi Mas Jagat yang bisa mempelajari arus dimensi gaib, mungkin ia bisa membantuku.